Dipijitin, tiba-tiba meluk saya. Udah meluk saya, tiba-tiba lemes, pingsan. Nah, saya teriak karena di rumah kan cuma sendiri. Adiknya Tiwi yang bungsu baru datang. Ngelihat bapaknya udah seperti gitu, dia juga nangis meluk saya, mama yang kuat, mama yang ikhlas, mama yang tabah, dia bilang gitu. Terus saya ditolongin sama alhamdulillah tetangga-tetangga lah, mas di sini kompak. Jadi Pas habis sholat maghrib sempat ke dokter, pulangnya Siapa dan bagaimana sebenarnya sosok komedian satu ini? Petualangan cinta Bopak Castello hanya sebagian kecil dari kelamnya kehidupan yang ia jalani. Sebelum mentasbihkan diri sebagai komedian papan atas di negeri ini, ia bertarung dengan kerasnya kehidupan di jalanan. Hijrah dari Kalimantan, Bopak memulai peruntungan bermodalkan ijazah milik temannya hingga akhirnya bertemu dengan Ginanjar, komedian yang membuka jalan Bopak untuk merengkuh kesuksesan. Tapi kesuksesan memang tak semudah membalikan telapak tangan. Lebih dari 10 tahun Bopak mengabdikan diri sebagai asisten dan membantu Ginanjar dan 4 sekawan. Segampangan. Akhirnya Bopak pakai jasa temen bisa masuk kampus kuliah. Walaupun nggak tamat tuh, karena HMD tuh. Di situ ada Budi, ada Iyar, teman-teman, ada Rodi, Ginanjar. Ikut sama Ginanjar, sama keluarganya menjadi asistennya Ginanjar selama 12 tahun tuh. Iya. Ya pokoknya terakhir kita ikut Ginanjar tuh ya pokoknya 98, 95 tuh udah 98 tuh udah mulai Bopak udah mulai sendiri gitu. Jarang Dia 4 sekawan pada saya. Saat itu Bopak memang berada di ngumpul sama mereka lah. Ngumpul sama anak-anak itu, kumpul. Terus saya karena mengurus di sana dan suka main ke sekretariat. Terus ya kenalin Ikut kita lah. Iya, setelah itu ya berkenalan, bersahabat lah. Bertemu Ginanjar adalah secerca harapan yang mengantarkan Bopak menggenggam popularitas. Tapi siapa sangka di luar kepiawaian Bopak mengocok perut penonton, ia juga diilhami bakat melukis yang cukup mumpuni. Di rumah barunya di kawasan Bogor, Jawa Barat, Bopak sampai menyiapkan sebuah ruang khusus sebagai ruang melukis. Tapi mengapa dari sejumlah lukisan itu, Bopak justru selalu terinspirasi dari sosok Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul? tos Ibu Nyai katanya. Nah, kalau ini kan deh selalu datang dengan sisi-sisi lain. Nah, kalau kita sekarang mengundangnya dia lagi begini. Nah, biasanya ada gimmick-gimmick Bang Bopak tuh kalau misalnya ngeliat sesuatu tuh kayak berhubungan dengan gaib itu langsung heboh lah ibaratnya. iya, Itu emang bener. emang benar. Perlahan Bopak menapaki dunia komedi membawa namanya sendiri. Ia juga kian menekuni dunia seni lukis yang memang digemari. Tapi justru di simpul ini ia tenggelam dalam kesedihan. Berpuluh tahun terpisah dengan ibunda sejak ayahnya meninggal dan ia memutuskan hijrah ke Jakarta, Bopak akhirnya bisa kembali merasakan hangatnya dekap kasih sayang sang ibu. Tetapi apa mau dikata, baru 4 bulan ia menikmati masa bahagia bisa kembali bersama sang ibunda. Oktober 2013 lalu, Bopak harus merelakan kepergian sang ibunda untuk selama-lamanya. Banyak meninggal ya kan 10 Oktober. Iya, jadi kita cuma dikasih 4 bulan kan. Tapi Bapak nggak menyesal. Ya kita sih cuma doa ya berbahagia lah. Mungkin terakhir ngeliat anaknya kita kan. Mungkin ngeliat mudah-mudahan anak gua nggak belangsak atau itu gitu. Masih membekas luka atas kepergian sang ibunda, Bopak pun kembali diuji atas terkuaknya skandal pernikahannya dengan Putri Mayangsari di tahun 2011 lalu. Setelah 3 tahun berlalu, Putri muncul dengan sejumlah pengakuan, tapi pengakuan itu justru dihadapi Bopak dengan menyiapkan gugatan cerai. Lantas, apa kata Bopak tentang masalah rumah tangga yang datang di tengah kesuksesannya yang kiat melambung tinggi? Ya intinya sih kita siap biarin aja lah, biar berlalu lah. Yang penting Bopak dengan niat dengan baik, dengan kejadian seperti ini, pemberitaan-pemberitaan tentang Bopak, ya kita sih menganggap lucu aja. Kedua ya
Mudah-mudahan cepat selesai karena kan kita larikan ke ranah hukum. Kita udah serahkan ke semua sama Bapak Januar ya kan. Kalau perbaikinya kan Bapak bilang cerai, urus cerai ya udah. Kalau itu keputusan Bapak yang baik ya udah, aku terima. Ini aja tanggung jawabnya aja. Tanggung jawab ke anak aku aja. Bener udah Bopak. Bopak tuh tulus. Dia nggak melihat siapa anaknya, yang penting dia ngerawat aja. Makanya Allah sayang sama dia, kasih rezeki. Jadi kalau itu cuma trik doang, bini tiba-tiba muncul ya, karena kan Bopak lagi naik, ya kan? Yang sensasi, dah duit dah. Perjalanan panjang kehidupan Indrayana Bidoy hingga menjelma menjadi Bopak Castello memang penuh lika-liku. Bersusah payah merengkuh kesuksesan, ia justru dibenturkan sejumlah persoalan. Tapi persoalan ini belum akan hilang ketika ada nafkah anak yang kemudian masih diperdebatkan. Lalu benarkah jika Bopak enggan memberi nafkah jika sang anak tak berada di bawah asuhannya? Ya aku harapin dia tuh datang nemuin anaknya gitu. Perhatiin anaknya aja gitu, aku butuh dede itu aja, kasihan anak akunya kan nanti dia kan kalau sekolah kan butuh orang tua bapaknya nanti dia kan ini kan itu biaya juga kan aku nggak sanggup kalau biayain dia sendiri. Akan mengasuh anak itu kalau 100% di Bopak. Tapi kan Bopak punya statement dulu sama orang tuanya, dulu pernah mungkin pernah kerekod lah. Seandainya Bopak yang salah, Bopak bertanggung jawab semuanya. Tapi kalau pihak dari istri yang salah, Bopak tidak akan bertanggung jawab menyeluruh. Kalau mengenai hak asuh anak, apa kita serahkan sepenuhnya kepada putusan pengadilan, kita akan hormati itu. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Kabut duka menyelimuti hati Pratiwi Dwiarti atau yang biasa disapa Tiwi Titu. Rabu 5 Maret 2014, ayahanda tercinta Bambang bin Ibnu Prayogo tutup usia di umur 57 tahun. Kesedihan semakin berat dirasa saat sang ayah meninggal, Tiwi tidak ada di sisinya. Dari rumah duka di Bandung, Jawa Barat, inilah kesedihan Tiwi saat melepas kepergian orang yang selalu mensupportnya baik dalam suka maupun duka ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan berjuta dalam dosa. Terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah. Detik waktu yang detik yang tak pernah kembali terakhir. Sebetulnya merasa nggak kuat, tapi kalau nggak ikut ya kapan lagi, karena ini ngelihat pas terakhirnya gitu, kapan lagi kan gitu. Ya Kepergian Bambang bin Ibnu Prayogo kian menyayat pilu saat almarhum meninggal secara tiba-tiba dengan cara tak disangka-sangka. Dari kisah Tiwi dan ibunya, sang ayah mengeluh sakit sekembalinya dari masjid usai menunaikan sholat asar. Bahkan setelah menjalani sholat maghrib, almarhum sempat dibawa ke dokter. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahanda Tiwi? Terus bapak minta dipijitin, tiba-tiba meluk saya. Udah meluk saya tiba-tiba lemes, pingsan. Nah saya teriak karena di rumah kan cuma sendiri. Adanya Tiwi yang bungsu baru datang.
ngelihat bapaknya udah seperti gitu, dia juga nangis meluk saya, mama yang kuat, mama yang ikhlas, mama yang tabah, dia bilang gitu. Terus saya ditolongin sama alhamdulillah tetangga-tetangga lah mas di sini kompak. Jadi Pas habis sholat maghrib sempat ke dokter, pulangnya